kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga yang kami kerjakan baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Dan mari saya ingin mengajak saudara sekalian melanjutkan perenungan mengenai penakut masuk neraka. Ya, jadi tema kita hari ini penakut masuk neraka, dan itu sudah kita renungkan di awal kemarin dalam perenungan yang pertama di doa malam yang kemarin, yaitu bahwa istilah itu menjadi tanda tanya besar buat saya khususnya. Dan saya mempertanyakan penjelasannya bagaimana seperti itu. Nah, mari kita baca dahulu firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang menyatakan hal itu, yaitu di Wahyu pasal 21 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara sekalian, kemarin sudah saya ajak saudara merenungkannya. Ini menjadi pertanyaan sekali lagi. Tadi disebutkan di sana itu ada 8 poin orang-orang atau kondisi di mana orang masuk neraka atau masuk kematian kedua. Di situ disebutkan di kitab Wahyu itu kematian kedua. Jadi mati yang pertama itu pisahnya roh dan jiwa, nyawa dan raga. Tapi ada kematian kedua yang disebutkan di istilah kitab Wahyu itu, yaitu roh seseorang yang sudah meninggal yang tidak mendapatkan tempat kemuliaan di hadapan Tuhan, tetapi di tempat hukuman. Karena di sana dikatakan ada api dan belerang yang akan menyebabkan kertak gigi karena kesakitan. Nah, di situ itu disebutkan ada 8, seingat saya, coba nanti Anda hitung kembali, ada 8 hal yang menyebabkan orang tidak bisa masuk ke tempat kemuliaan, tapi bahkan terjerembab di kematian kedua ini. Nah, ini sangat serius kalau menurut saya. Tapi salah satunya menjadi pertanyaan buat saya khususnya, yang kemarin sudah saya ajak saudara merenungkan, yaitu penakut. Loh, kalau namanya orang bersundal
terus apa tadi, pembunuh, pezina, itu sudah jelas itu melakukan dosa. Tapi penakut itu, kenapa penakut bisa menyebabkan orang masuk neraka gitu loh? Itu kan takut kan bukan dosa. Kemarin sudah kita teliti ya di perenungan yang pertama bahwa rasa takut itu bahkan kalau menurut saya diberikan oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan kita. Nah, tapi di situ bukan hanya sekedar rasa takut, tapi disebutkan penakut. Nah, itulah. Nah, mari yang harus dihindari ini menjadi penakut itu. Tapi kalau rasa takut dimiliki oleh manusia, boleh-boleh saja. Ya, bahkan harus itu dimiliki sebagai keseimbangan hidup. Kemarin sudah kita renungkan, dan kesimpulan kita yang pertama kemarin adalah bahwa ada rasa takut yang berlebihan yang menyebabkan menjadi penakut, dan itu mempengaruhi iman. Itu kesimpulan kita yang kemarin ya, yang pertama. Nah, sekarang yang sore hari ini saya kalau boleh memberi judul renungan ini adalah anatomi rasa takut. Jadi merenungkan Wahyu pasal 21 ayat 8 yang memberitahukan kepada kita bahwa penakut masuk kematian yang kedua, masuk perapian yang menyala-nyala. Nah, itu rasa takut itu ada anatominya. Saya mencoba mengurai demikian. Jadi rasa takut itu saya artikan adalah sebuah perasaan yang ada pada manusia yang dapat muncul karena berbagai sebab. Ada takut yang disebabkan oleh pemahaman akan bahaya atau hal-hal yang merugikan. Rasa takut ini dapat didasari dengan perhitungan untung rugi karena fakta-fakta yang dapat dilihat oleh mata. Ya. Contoh dalam hal ini adalah kalau seseorang sedang berdiri di pantai, lalu di situ ada ombak besar, orang untuk mandi di pantai itu takut. Kalau sedang tidak ada ombak, tidak takut. Tapi begitu ada ombak, takut. Nah, ini kan rasa takut yang ditimbulkan oleh sebuah fakta-fakta yang nyata. Sebuah kenyataan yang memang tidak bisa dibantah. Kalau itu dilanggar, itu nekat seperti itu, ya menemui kerugian atau bahkan bisa tewas seperti itu. Nah, ini. Nah, itu yang pertama saya sebutkan, ya, takut karena melihat fakta-fakta yang memang benar-benar secara akali, ya, secara bisa diterima akal, itu menakutkan. Yang itu jangan dilanggar kalau itu sudah jelas itu. Nah, contoh lain adalah orang yang takut berjalan di jalan yang licin. Ada jalan licin, kemudian orang takut berjalan di situ karena apa? Rawan jatuh. Nah, pernah saudara, ini yang orang yang hidup di pedesaan itu akan sangat terbiasa ya menjumpai hal-hal semacam itu. Bahkan yang di kota saja juga. Nah, contoh saja di satu jalan raya yang pernah beberapa kali saya alami, ada oli tumpah. Oh, itu ada oli tumpah sehingga sepeda motor yang di depan saya itu banyak yang jatuh. Wah, ada apa ini? Lalu masyarakat sekitar biasanya itu sudah langsung hati-hati begitu. Bahkan kita yang naik roda 4 aja juga, waduh, hati-hati ini bisa selip, bisa dan sebagainya. Nah, itu sehingga menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran, ya. Dalam hal ini yang sedang kita renungkan soal ketakutan. Orang kemudian, wah, kalau perlu kalau ada jalan lain melingkar lewat jalan yang lain dong, nah, gitu kan, daripada jatuh. Gitu. Walaupun pelan-pelan, kalau namanya sepeda motor rawan jatuh itu di tempat yang licin karena ada oli tumpah. Nah, ini ketakutan yang dimunculkan karena fakta-fakta yang ada yang tidak terbantah. Nah, berikutnya ada rasa takut karena menerima informasi tanpa melihat fakta yang tampak oleh mata. Rasa takut karena menerima informasi tanpa melihat fakta yang tampak oleh mata. Contoh dalam hal ini adalah ketakutan yang disebabkan oleh kata orang. Kata orang kalau makan buah terong, maka kekuatan tubuh akan menurun, sehingga banyak orang tidak mau makan buah terong.
Mungkin saudara pernah mendengar ini ya. Kalau makan terong terlalu banyak, potensi turun. Loh, yang saya terima malah sebaliknya. Itu kan kata orang, tapi belum ada penelitian sahih, belum ini. Apalagi hanya membaca di media sosial seperti itu. Kata orang, itu aja sudah ketakutan begitu lihat terong. Enggak makan. Begitu. Dijauhkanlah kiranya. Itu. Jadi ketakutan yang ditimbulkan oleh kata orang dan belum terbukti kebenarannya, tapi itu sudah bisa menimbulkan rasa takut massal. Itu beberapa kali terjadilah itu ya. Sekarang zamannya informasi, jadi informasi yang salah bisa menimbulkan rasa takut yang tidak beralasan seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi, orang takut karena lebih dahulu ada bayangan akan menghadapi resiko besar. Ya, jadi ini resiko besar ini dibayangkan lebih dahulu sehingga tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Begitu. Ini sudah ada bayangan kalau ini, takut oleh bayangan. Contoh dalam hal ini adalah di bidang spekulasi. Ya, bicara masalah ekonomi kalau ini ya. Ada orang yang takut untuk berspekulasi lalu tidak mau usaha. Tapi yang lain enggak, yang lain tidak memiliki rasa takut, memiliki percaya diri. Ya gitu loh. Jadi mau usaha, apalagi kalau modalnya dari bank, waduh sudah hutang di bank, kemudian wah nanti kalau rugi bagaimana? Nah itu. Nah sehingga enggak jadi usaha. Karena takut. Karena nanti kalau usahanya gagal, takut gagal, kemudian mengembalikan ke bank bagaimana? Malah bangkrut, malah barang-barang yang sudah ada yang dibuat agunan, dibuat jaminan bisa tersita. Wah ya sudah nggak jadi melangkah. Sementara yang lain tidak takut, sehingga yang lain melangkah, berani berspekulasi dan berhasil. Nah, misalnya semacam itu. Ini contoh ya. Jadi ada jenis rasa takut yang didahului oleh bayangan. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya ada rasa takut yang timbul akibat adanya ditakut-takuti atau agitasi. Nah ini yang disebut agitasi itu ada hubungannya dengan ancaman atau fakta-fakta yang digunakan untuk menekan dengan tujuan tertentu. Ini biasanya di antara dua negara yang sedang berperang ada agitasi. Agitasi itu diciptakan itu saudara untuk menimbulkan rasa takut lawan. Ya. Kalau di dekat-dekat kita ini, izinkan saya menggunakan contoh terorisme. Terorisme itu memang diciptakan ya untuk agitasi, sehingga lawan menjadi takut karena ada orang-orang yang nekat bahkan berani melakukan bom bunuh diri. Jadi kalau itu disebarluaskan, makanya yang terakhir kemarin itu, wah saya setuju banget itu, yang menyebarluaskan diancam dengan pidana gitu. Nah ini sehingga ya sudah, itu terorisme itu berarti kita batasi agitasinya. Semakin beritanya menyebar dan semakin menakutkan, akan banyak orang takut seperti itu. Nah itu jenis ketakutan yang karena ditakut-takuti atau karena agitasi. Ya, sebenarnya saya ingin cerita banyak mengenai hal ini, tapi nantilah pelan-pelan. Saya ingin pakai hikmat ceritanya, karena kalau membicarakan yang satu ini, ya memang kita harus membentengi diri gitu aja, tapi tidak boleh terlalu menyangkut orang lain yang tidak ada gunanya, ya, atau bahkan sia-sia seperti itu. Jadi kita membentengi diri saja supaya kita tidak kena agitasi. Nah, kemudian ada lagi ketakutan karena fobia atau rasa takut karena rasa takut yang menjadi berlebihan sehingga seringkali ketakutan yang jenis ini tidak masuk akal. Saya mungkin pernah menceritakan di sini. Saya ingat-ingat karena peristiwa-peristiwa yang lucu semacam ini
saya ingat gitu loh. Saya punya tamu dan ada di ruang tamu. Nah waktu itu saya pelihara kucing. Jadi di ruang tengah itu ada kucing. Tamu saya ini ya ini junior saya ini wanita dan berkata kepada saya, "Pak, ada kucing ya?" Gitu. Dia berdiri dari kursi. "Ada apa rupanya?" "Enggak Pak, jangan ke sini loh kucing. Loh, saya takut kucing." Loh, lah kita ini orang serumah malah ya saya khususnya malah suka main-main dengan kucing. Jadi binatang yang namanya kucing itu bisa menjadi binatang kesayangan. Tapi orang yang satu ini, jangan Pak. Itu saya melihat di kejauhan gitu aja saya takut sama kucing. Saya itu jadi berpikir, kok bisa begitu ya? Gitu. Nggak masuk akal. Tapi itu takut karena fobia. Nah itu saudara. Saya pernah diberitahu seorang teman yang punya rekan itu takut sama buah pisang. Nggak masuk akal kan? Buah pisang. Jadi dia bilang kalau temannya itu dilempar buah pisang bisa pingsan dia. Sedemikian takutnya. Lah, ini namanya takut karena fobia. Nah, itu namanya penakut ya. Ini yang semacam ini bisa menimbulkan orang yang karakternya jadi penakut tadi. Dan ingat, penakut tidak mendapat tempat kemuliaan pada zaman akhir, tapi justru masuk dalam kematian kedua, kata firman Tuhan loh. Nah, sebenarnya masih dapat direnungkan lebih banyak lagi alasan atau kejadian timbulnya rasa takut sehingga seseorang hidupnya dipengaruhi oleh rasa takut itu, saudara ya. Misalnya orang takut berbicara masalah peka kepada temannya karena ini khususnya kalau di luar rumah ya, itu karena takut tersinggung, takut ya ini alasan-alasan untuk takut itu ada banyak ya. Nah maka nanti akan sampai waktunya nanti di bawah kita renungkan, bahkan kita mengakui iman kita di hadapan orang aja takut. Nah kalau itu ini sudah mulai dekat-dekat, saudara bisa membayangkan bahwa memang benar kata firman Tuhan, penakut itu bisa tidak mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Penakut loh ya, bukan hanya sekedar rasa takut, harap dibedakan. Rasa takut itu wajar, manusiawi, tapi penakut itu yang harus direnungkan. Itu penakut upahnya atau akibatnya ada di kematian yang kedua. Nah, berkenaan dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa penakut itu akan masuk dalam kematian yang kedua atau siksaan neraka, istilah yang paling gampang kita sebut. Maka kalau kita sudah menyadari akan anatomi ketakutan semacam ini, kita memiliki kewajiban memikirkannya secara konkret, ya, atau secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari, mari saudara termasuk yang penakut atau yang bukan? Itu loh. Dan berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan ketakutan jenis yang mana yang membelenggu kita sehingga kita tidak maju, atau jenis ketakutan yang mana yang dominan membelenggu sehingga kita dapat kehilangan keselamatan atau bahkan masuk neraka. Nah saudara, rasanya ini tidak dapat direnungkan dalam satu kali doa malam. Ya, ini nanti akan kita lanjutkan karena waktunya singkat ya, tidak boleh terlalu panjang juga. Nah, yang ini akan kita renungkan dalam doa malam berikutnya. Tetapi setidaknya saat ini kita sudah semakin memiliki gambaran lebih jelas lagi tentang penakut itu memang ada kemungkinan. Jadi kemungkinannya terbuka. Yang namanya penakut itu masuk pada kematian yang kedua, atau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi sangat dimungkinkan. Sekarang ini kita semakin menyadari, kalau yang kemarin itu kita menyadari bahwa ada jenis ketakutan yang sampai menimbulkan orang menjadi penakut, dan itu mempengaruhi iman. Itu yang kemarin pertama kita renungkan. Tapi yang kedua ini lebih lagi kepada kita semakin jelas sekarang bahwa takut yang
bisa membawa orang sampai kepada tahap yang disebut penakut, itu bukan hanya mempengaruhi iman, memang bisa membawa orang masuk ke kematian yang kedua. Nah, ini semakin jelas gambarannya. Besok akan kita perjelas lagi. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan buat saudara untuk sore hari adalah kenali dulu rasa takut yang mana yang membuat saudara menjadi penakut sehingga menyebabkan orang masuk neraka. Saya ulangi, kenali dulu rasa takut yang mana yang membuat saudara menjadi penakut sehingga menyebabkan orang masuk neraka. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara. Langsung saja kita berdoa. Kita akan melakukan doa syafaat dan juga doa untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam minggu ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Saya tadi kontak-kontakan dengan sahabat yang mengirim ini, ada yang bahkan dirujuk pada rumah sakit lebih besar, ada di ICU, sedang bergumul, dan mari kita percaya bahwa Tuhan bisa menolong siapapun yang berharap kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada hal yang bagi kami dan beberapa dari kami mungkin memikirkan aneh karena penakut itu bisa masuk neraka. Tapi kami ketika merenungkannya semakin diperjelas bahwa memang kami harus menguasai rasa takut. Rasa takut itu manusiawi, tapi kami mohon oleh anugerah-Mu, oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan menolong kami, berikan kami dapat menjadi orang-orang yang dapat menguasai rasa takut, sehingga kami tidak menjadi penakut, karena penakut rawan berakibat untuk masuk pada kematian yang kedua. Terima kasih untuk pemahaman ini, dan kami tetap menyerahkan, kami lebih lagi memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberi kesejahteraan, termasuk di mana kami tinggal, di kota-kota kami. Mohon Tuhan memberikan kesejahteraan yang merupakan kesejahteraan kami. Dan sekarang kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Kemudian saudara kami anak Alegio Vanuwibowo dan saudara kami Hendri Dwi Laksono di Salatiga. Saudara Hendri yang sekarang ada di sebuah rumah sakit di Surakarta, sekarang ada di ruang ICU. Kami juga menyerahkan saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati yang di Semarang. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan, tetapi yang bersama dengan kami di sini menyatukan hati, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang memberi. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohanes Risabtorini di Kediri. Tuhan menjawab doa, memberikan terobosan jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih. Setiap hari kami boleh menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kami, baik tugas-tugas pekerjaan, tugas belajar, tugas mendampingi keluarga, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, memperluas usaha kami, bahkan pelayanan baik onsite maupun online. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang memberkati semua yang kami kerjakan ini sehingga semakin menuju kepada kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Tetap kami beritahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari, dan juga ada doa pagi. Jadi saudara kalau mau mengikuti live streaming ya, itu setiap jam 5 pagi hari Senin sampai Sabtu kita mengadakan pelayanan doa melalui online ini ya. Bahkan kita merenungkan firman Tuhan mulai Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 saudara ya, yang renungan pagi itu berkesinambungan. Terima kasih pada banyak teman-teman yang setia, dan semakin banyak bertambah yang diberkati dan setia mengikuti doa pagi setiap jam 5 pagi ini ya. Dan juga doa sore semacam ini jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara yang terlambat misalnya tidak mengikuti pas live streaming, saudara masih tetap bisa membuka di channel kami, yaitu channel Gereja Online 1, dengan kalau yang sudah memberikan subscribe itu mencarinya gampang banget ya, dan tidak ketinggalan. Tapi keuntungannya kalau yang ikut live streaming itu bisa masuk di kolom chatting dan berinteraksi dengan kami dan tim, menyampaikan pokok doa dan sebagainya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung pelayanan ini. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.